udah kayak gitu tadi seberang, ya udah biasa aja kata abah, jangan takut kata abah, itu yang penting kita nggak gangguin dia katanya gitu, yang penting kita nggak gangguin dia katanya gitu kata abah. Nah lama-lama dia teriak teriak gitu, ih gitu deh teriak terus, ih gitu kan. Nah abis itu bah, eh, kan abang Agus takut juga lah ya agak, karena itu kan jelas-jelas tinggi banget tuh, orang hitam tinggi gede gitu, terus dia bawa anak gitu kan, yang nggak biasa bang Agus, maksudnya yang nggak pernah lah dilihat abah lah gitu kan. Terus di pantai-pantai itu, habis itu tadi kita berangkat kata abah, udah nyeberang itu tuh, yang dua orang nih tadi, yang keluar dari pohon bambu tadi, yang hitam tadi keluar dari pohon bambu, terus keluar, habis dia seberang sungai, habis nyeberang sungai itu hilang langsung hilang, nggak kelihatan lagi tuh, entah kemana dia masuk ke dalam rumput-rumput gitu kan. Nah setelah itu kita Bang Agus sama Abah nih, Bah aku bilang gitu, eh Agus takut bah, gue bilang gitu. Ngapain takut katanya kan, Bang Agus di belakang perahu nih lagi dayung gitu kan. Bah Kak Agus nggak berani bah, gue bilang gitu kan. Ngapain takut katanya, potong aja telurmu itu kalau takut kata abah kan. Wah malah disuruh abah potong telur sama Bang Agus katanya gitu kan. Potong aja telurmu, masa takut sama itu bu, gak usah punya burung katanya gitu kalau takut yang begitu begituan katanya itu. Nah habis itu nggak habis itu, Bang Agus jala pertama nih, jadi kita tuh jalan itu pakai jala di pantai gitu, di kepala pantai. Di akhirnya di kepala pantai itu pas di bawah ada keramat di situ kan. Terus Bang Agus kayak ada bisikan gitu. Pertama Bang Agus nggak inilah, karena mungkin karena udah takut gugup juga gitu kan. Pas kayak ada bisikan gitu kan, pertama kaget, apaan sih gitu kan. Terus Abang Agus, apaan sih tadi tuh gitu kan. Habis itu bah, gue bilang gitu, apa kata abah kan, tadi bah, katanya gitu, udah nggak usah yang macem-macem katanya gitu, nggak boleh mikir yang aneh-aneh katanya gitu. Terus nanti kan kedua kalinya gitu, kaget lagi Bang Agus kan, sok lah Bang Agus, mau lari ke depan Bang Agus nih kan, mau lari Bang Agus ke depan nih kan. Terus habis itu udah kayak gitu tadi, akhirnya Bang Agus lagi berdiri nih, sampai kaki Bang Agus gemeter kan, perahunya Bang Agus tuh kan perahu kecil ya, jadi tuh Bang Agus sampai gemeter nih kaki Bang Agus ya, sampai kaki Bang Agus sampai gemeter banget. Terus di bawah di ujung perahu kan Bang Agus pegangin perahu sambil gemeter kan. Abah lagi nyompotin ikannya. Nggak lama bah, aku boleh ke situ nggak? Aku bilang gitu, jangan nanti perahunya kelintang gitu, nanti perahunya kelintang bahaya kita bisa, perahunya bisa telungkup kata abah kan. Tapi bah aku udah kata abah gitu, situ aja katanya gitu kan. Nggak lama itu yang terakhir itu panjang loh desahannya gitu. Itu Bang Agus kaget ya, sampai lari Bang Agus ke depan ya, sampai Bang Agus peluk tuh abah. Takut bah, gue bilang gitu kan, hantu aku bilang gitu kan. Hantu Bang Agus bilang gitu. Nah abis itu kan kita ngerasa kayak memang udah diikutin lah ya sama ini kan. Habis itu terus abang bilang, bah udahlah bah kita pulang aja bah, gue bilang gitu, pulang aja bah, gue bilang gitu. Udah nggak apa-apa kata abah, nggak usah takut yang begitu-begituan katanya. Terus aku bilang gitu, tapi bah aku takut bah, gue bilang gitu kan. Habis itu udah yuk katanya gitu, pindah. Nah akhirnya pindahlah kita ke tempat itu. Nah setelah kita perjalanan sambil jala, apa yang terjadi tahu nggak? Terus tuh kan di situ kan hutan semua ya, nggak ada rumah, nggak ada apa-apa di situ. Yang ada cuman kedengaran suara air sungai doang gitu kan. Terus kayak suara-suara apa tuh yang kayak burung hantu lah itu yang gitu kan. Terus nggak lama Bang Agus dari tempat itu ke bawah sedikit, nggak lama dari situ tiba-tiba perahunya Bang Agus tuh diam sama sekali tuh, nggak bergerak. Bang Agus dayung sekuat mungkin tuh diam, nggak bergerak sama sekali. Terus bah aku bilang gitu, ini kok perahunya nggak bergerak bah, gue bilang gitu kan. Wah ini nih hantu air ini katanya, gitu kan. Bang Agus kan takut ya, hantu air tuh kan ngeri kita, apalagi tuh tahu hantu air yang kayak tiker itu tuh bisa bisa gulung orang, itu yang bahaya. Makanya kalau di sungai-sungai itu kita hati-hati, kayak kelihatan
kayak hitam ataupun kayak kelebuk-kelebuk gitu, kayak gelembung-gelembung gitu, itu hati-hati loh, karena bukan apa, itu tuh jebakan. Biasanya kayak hitam kita lihat gitu kan di air jernih tuh, makanya kita lihat tuh hitam gitu, itu hati-hati loh, itu bisa ngisap darah, darah kita diisap, kita bisa metong, itu yang ngeri kita. Nah abis itu perahunya diem aja nih. Abah, gue bilang gitu, ini apa lagi bah, gue bilang gitu kan, ini kenapa lagi bah, gue bilang gitu. Udah katanya, tenang aja kata abah, di ini lah kurang ajar lah, hantu emang hantu air kurang ajar, di sini kita mau cari rezeki, kenapa diganggu-ganggu begini, kata abah kan. Terus abang gue lihat lah, bang Agus liatin ke bawah gitu kan, tapi nggak ada apa-apa gitu. Bang Agus lihat ke kiri ke kanan, itu nggak ada apa-apa sama sekali. Nah setelah bang Agus kayak gitu, wah ini nih tambah serem nih gitu kan. Posisi juga udah kayak bang Agus tuh nggak tahu lagi mau teriak atau gimana gitu, udah ngilangin kayak rasa takut juga, mau takut mau takut gimana gitu. Terus lama-lama, abah macam mana ini bah, gue bilang gitu. Terus kita nanti gimana ini bah, gue bilang gitu. Udah jangan takut katanya gitu kan. Lepasin nggak kata abah gitu kan. Lepasin nggak kata abah. Langsung kan tuh pengayung yang di depan sama abah dicepretin ke air tuh, ketepok gitu, dipukul ke airnya. Lepasin nggak kata abah kan. Jangan ganggu, kita cuma cari makan di sini katanya. Lepasin nggak nya. Abis itu emang perahu itu benar-benar ditahan tuh ya, beberapa lebih kali 15 menitan itu, lebih lah. Bang Agus cukup lama juga tuh ngerasa 15 menitan lebih. Nah setelah itu Bang Agus lepas nih perahunya tadi, gitu kan, kayak ditolak sama dia kan, kayak bener-bener kayak ngelintak banget sama Bang Agus, kayak dihentakkan sama dia, gitu kan, pelong gitu sama Bang Agus kan. Pakai ya Allah ya Rob bilang gitu. Aku bilang gitu kan, kayak seru-seruan sama Bang Agus, ya permisi ya, kita cuma di sini cari rezeki Bang Agus, karena di situ tuh jarang dijamahin orang, karena yang cari ikan tuh cuman abah doang sih yang nelayan di situ tuh, karena jarang-jarang orang kalaupun nelayan itu biasanya siang sore gitu, cuman kita doang yang malam gitu kan. Nah habis itu udah kayak gitu tadi kan ngelujuk tuh sampan. Nah ngelujuk sampannya nggak lama Bang Agus sama abah, udah kata abah jangan takut katanya, biarin aja bah, tapi udah 2 kali nih bah kejadian kayak begini, Agus nggak enak banget, aku bilang gitu kan. Udah masukin aja ikannya ke dalam karung katanya gitu kan. Jadi tuh ada ikan kita dapat, jadi kita masukin ke dalam saring tempat ikan lah gitu kan. Abis itu bang gue masukkan lah ikan tadi ke dalam itu kan. Nggak lama bang Agus nggak tahu lah ya, memang benar-benar hari itu memang benar-benar kayak banyak banget yang janggal-janggal lah kejadian Bang Anggur rasain ya. Nelayan sama abah tuh banyak banget kejanggalan yang Bang Anggur rasain. Nah abis itu setelah kita pergi dari situ udah dilepas tuh sama dia. Nah kita ke bawah lagi, ya itu lagi yang lebih serem lagi ya, serem lagi. Ikan yang Bang Agus jaringkan tadi, Bang Agus masukkan ke dalam tempat apa namanya, itu yang goni karung dibolong-bolongin, dibolong-bolongin ya, dibolong-bolongin sama Bang Agus kan. Terus bah gue bilang gitu, yaudah ikat aja di belakang ikannya kata abah, tapi agak sedikit berat bah aku dayungnya bah, gue bilang gitu. Udah nggak apa-apa kata abah, bah gue takut bah, gue bilang gitu. Udah ngapain takut, kita sama dia juga makhluk hidup katanya gitu kan, makhluk hidup katanya gitu kan. Nah terus setelah itu jangan tidur dulu lah, belum saatnya tidur ya. Terus itu Bang Agus, bah macam mana kita lanjutin nggak nih bah? Udah lanjut aja nggak apa-apa, kita udah dayung lagi sampannya, jala lagi, nggak ada kejanggalan kan, terus jala lagi, akhirnya jala ke itu. Nah tiba-tiba ikan itu yang Bang Agus kurung di dalam karung tadi lepas. Nah setelah lepas, padahal itu ikatnya kuat loh, Bang Agus taruh, Bang Agus ikat itu di ada paku di perahu Bang Agus tuh di belakang, di ekornya Bang Agus ikat bisa lepas. Nah terus kata abah, kemana ikannya tadi? Nggak tahu bah. Abah marah lah ya, karena ya maklum lah kan, namanya kita nelayan capek lah gitu lah, abah capek sampai teriak tuh abah kan, bukan enak kita cari ini. Bang aku dimarah-marahin sama abah kan. Bah aku pun nggak tahu lah bah, aku bilang gitu kan, aku pun nggak tahu, tadi benar-benar Agus ikat kuat bah, aku bilang gitu, memang benar-benar Agus ikat, aku bilang gitu kan. Iya kata abah, itu ikat cuma segitu katanya, gimana besok ini gimana kata abah gitu kan. Gimana kita lagi mau carinya kata abah. Macam mana lah bah, gue bilang gitu. Banyak nggak Bang Agus? Nggak banyak sih, sekitar 2 kilo 3 kiloan gitu lah. Terus terus abah
teriak gitu kan perahu. Bang Agus sampai kayak dibetak itu sama abah kan. Abis itu ada ikan itu ditaruh dalam goni. Bang Agus, abah itu ngempasin ikan itu ke dalam perahu tuh, dihempasin depak gitu. Seketika itu langit ya, itu langit Bang Agus lihat tuh yang tadi bintang, ada bintang-bintang kayak bulan, itu gelap spontan, gelap spontan, terus gelap banget. Bang Agus tuh kayak bener-bener ya Allah ini apa lagi gitu kan. Terus mungkin takut bah, gue bilang, kan aku pun juga perasaannya dari tadi tuh nggak enak, gue bilang gitu. Udah bah, gue bilang gitu, nggak usah disesali yang udah nggak ada, gue bilang gitu. Ya udah kalau kayak gitu katanya, kalau gitu kita pulang aja katanya gitu. Gak usah pulang lah bah, gue bilang gitu kan. Kata abah kan tadi kan abah bilang sama Agus, bilang kita terusin aja nih perjalanannya cari ikannya, gue bilang nelayan. Nah akhirnya kayak gitu, tadi gelap itu dunia itu seakan gelap. Di tempat Bang Agus tuh kayak ada gangsing di atas langit gitu tuh, hitam ya, kayak ada bulatan gitu ya, hitam, kayak apa ya, kayak ada terowongan kayak masuk gitu ke atas langit gitu ya. Itu kayak ada langit tuh, di langit itu bulat kak, hitam kabut hitam ya, tapi itu kayak berputar-putar kayak angin puting beliung gitu. Tapi pas Bang Agus lihat di langit, abah tuh nggak ngeliat sama sekali. Bang Agus ngeliat itu berputar ya, itu seakan-akan tuh kayak ini apaan lagi gitu. Bang Agus lihat ke atas tuh, hitam kak, hitam itu kayak bener-bener kegulung di atas langit tuh, kegulung kak, besar banget itu Bang Agus lihat ke atas gitu, hitam banget gitu. Ini bener-bener tuh kayak bener-bener merinding lah Bang Agus ya, karena kan Bang Agus nggak pernah kayak gitu kan. Itu teriak Bang Agus kencang, abah, abah. Bang Agus bilang gitu kan, apa lagi kau teriak-teriak, kata abah kan. Abah lihat nggak bah di langit itu bah, lihat nggak bah, gue bilang gitu. Lihat nggak bah, gue bilang di langit. Lihat nggak bah, gue bilang gitu. Lihat apa katanya gitu. Teriak ada orang. Lihat apa kata abah kan. Itu bah di atas bah, gue bilang nggak berani lihat. Abah kan lihat apa-apa, ternyata pas Bang Agus ngeliat kayak gitu, abah tuh nggak ngelihat apa-apa sama sekali. Bahkan ada suara-suara aneh di situ yang Bang Agus dengar ya. Suara teriakan, orang ketawa, terus kayak orang berjalan. Bang Agus macam lah Bang Agus dengarkan di situ ya. Terus nggak lama nih ya. Terus ini sebenarnya apa gitu kan? Bang Agus tuh kayak kok gue gemeteran ini. Itu apa Bang Agus bakal jadi ikan duyung gitu kan? Bang Agus takut juga kan, kayak cerita-cerita kayak gitu kan. Apa nanti Bang Agus bakal jadi ikan nih gitu. Bang Agus takut juga, apa nanti Bang Agus kayak gini jadi ikan tiba-tiba gitu kan? Karena dimarah-marahin abah. Bisa jadi nanti Bang Agus jadi ikan, terus nanti kalau Bang Agus jadi ikan gimana ini gitu kan. Bang Agus udah mikirnya ke situ gitu. Terus Bang Agus bilang, ayolah bah kita bah, ayolah bah pergi bah. Ya abah nggak lihat itu di atas hitam bah, gue bilang gitu kan, gelap bah. Itu tuh langit kayak kebuka banget ya. Itu benar-benar kebuka itu ya, benar-benar langit tuh kebuka itu banget ya. Tuh ngeri banget lah. Habis itu nggak lama ya, terus ada sosok ya, itu nggak tahu lah ya, keluar ya dari gunung. Sosok tingginya tinggi banget itu, tinggi banget ya, tinggi banget, hitam tapi nggak kelihatan muka aja. Bang Agus sampai noleh begini tuh belum kelihatan muka, saking kan tingginya itu ya, tinggi banget. Terus saya bilang kan, ini makhluk apa gitu kan, tinggi banget gitu. Apa tadi bapaknya kali gitu kan, bapaknya yang tadi yang emak sama anak yang nyebrang tadi, ini apa bapaknya kali gitu, tinggi banget. Sampai Bang Agus tuh kayak nggak ngeliat ya. Pas Bang Agus lihat gitu kan, nggak kelihatan mukanya, saking kan tingginya. Bang Agus sampai noleh gini tuh nggak kelihatan, tinggi banget kak. Takut Bang Agus ini ya. Kan ada pohon gede di situ ya, pohon itu tuh pohon tualang, tahu nggak pohon tualang kalian? Tahu pohon tualang? Nah itu Bang Agus lihat, gedenya makhluknya. Itu benar-benar gede banget makhluknya. Gede banget makhluknya. Ya gede banget. Bang Agus sampai, ya Allah ini makhluk apa gitu. Gede banget makhluknya gitu kan. Terus nggak lama Bang Agus pikir nih, ini makhluk apa lagi. Bang Agus udah banyak banget kejadian yang Bang Agus rasakan gitu kan. Ya terus nggak lama itu Bang Agus ngerasa nih kan, apa Bang Agus ngerasa nih Bang Agus bakalan jadi ikan nih. Bang Agus bakalan jadi ikan nih gitu. Bang Agus jadi ikan, nggak tahu lah ya jadi ikan apalah waktu itu kan. Terus setelah itu Bang Agus udah kayak gitu tadi, udahlah kata abah,
dibawalah ke bawah sama abah. Yaudah kita kalau gini istirahat dulu kita di pantai kata abah kan. Nah akhirnya kita ada pantai ketiga itu kita istirahat di situ, duduk di pantai itu kan. Emang serem banget lah ya duduk di pantai itu. Nggak lama ada suara orang ketawa, suara orang ketawa. Emang serem banget lah ya. Emang di situ serem banget lah itu ya. Memang udah memang kita diikut-ikutin juga lah memang ya. Habis itu tadi ya Bang Agus udah memang udahlah bah gue bilang gitu, udah nggak enak banget dah, kita pulang aja deh gue bilang gitu, pulang aja deh kita bah gue bilang, aku udah nggak mau lah bah gue bilang gitu. Ya kata abah pun udahlah, kata kayaknya memang kita disuruh pulang lah kata abah ini katanya gitu, kayaknya memang kayak emang udah nggak enak banget perasaan memang gitu kan. Ya akhirnya pulang ya, itu udah selesai kita sampai pantai di situ kita diamlah situ sampai jam setengah 4. Nah jam setengah 4 pulang, kita pulang setengah 4. Nah Bang Agus itu lagi aneh, kalian tahu kuyang nggak? Kuyang, nah itu tuh. Nah jadi di jam setengah 4, antara jam setengah 4 jam 4-an lah gitu ya kalau nggak salah Bang Agus ya, pagi. Nah itu kuyangnya terbang loh dari samping, dari rerumputan ya. Itu isinya doang yang kelihatan. Bah gue bilang, itu apa bah gue bilang gitu kan. Kuyang kata abah. Kuyang bah gue bilang, nanti kita nggak kenapa-napa. Dia terbang aja nggak ganggu sih, kayak santai aja dia terbang gitu, kayak memang dia terbang kayak gitu tuh, tapi dia nggak gangguin kita, terbang aja. Ya Bang Agus tambah takut lah ya kan. Dari situ Bang Agus pulang ke rumah, habis itu kayak bener-bener itu udah memang Bang Agus udah nggak lagi deh. Bang Agus udah disuruh nelayan nama abah tuh udah nggak berani lagi Bang Agus, udah nggak berani lagi Bang Agus tuh ya. Memang udah takut banget, deg-degan juga di saat itu juga ya, udah ngeri banget Bang Agus ya. Bang Agus alam itu ngeri banget lah gitu kan. Terus hantunya gimana Bang Agus? Ya kalau misalnya hantu-hantu pantai biasa lah kita lihat gitu kan, nggak serem-serem banget gitu kan. Tapi kalau yang kayak gitu dia emang tinggi banget gitu. Ya udah gitu. Terus abis itu Bang Agus pulang sama abah, udahlah bah gue bilang gitu, Agus nggak mau cari nelayan dulu lah Bang Agus bilang gitu. Terus kata abah, ya udah kata abah, kita libur lah katanya gitu. Akhirnya kita libur dalam 1 minggu. Akhirnya kita nggak cari. Kan sungai itu 2 cabang. Jadi ada sungai kanan sama sungai kiri, sama-sama serem. Kalau sungai kiri itu lebih serem lagi, ya. Tapi Bang Agus lapar nih cerita ya. Kita cerita sambil makan deh ya. Ya kayak gitu ceritanya. Siapa dong dari Kalimantan Timur? Hai dari Kalimantan Timur, salam kenal dari Bang Agus. Ya, makan dulu lah ya. Kayaknya habis cerita kayak gini lapar Bang Agus nih. Kan lapar nggak sih? Ya, lapar Bang Agus. Kita makan dulu lah ya. Makan, kita makan. Cerita-cerita akhirnya perut pun lapar. Kayak gini nih, kebanyakan cerita. Kita kalau kebanyakan cerita tuh perut pun jadi lapar. Ya, lapar. Iya, kita cari rezeki ya, cari rezekinya begitulah kak, namanya kita nelayan kan. Abah nelayan kan. Bang Agus tengil. Bang Agus tuh sebenarnya nggak tengil banget sih jadi orang ya. Ini level nggak tahu level berapa Bang Agus. Bismillah. Bang Agus tuh dari kecil tuh nggak tengil sih ya. Cuman Bang Agus tuh orangnya sederhana. Nggak betul. Bang Agus waktu masa-masa kecil. Hai juga Setia. Hmm. Hmm. Iya apa dulu? Hmm. Kelaparan Bang Agus. Hmm. 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 Lapar banget Bang. Bang Agus tuh kecilnya nggak tengil.
Bang Agus tuh suka nangkapin kupu-kupu dulu, suka main raja-rajaan. Amin amin. Akan enggak cuman lapar pada Bang Agus. Bener-bener lapar. Amin amin. Terima kasih kakak. Penghasilan nggak ada kak. Makanya Bang Agus mau pulang aja. Amin. Bawa di mana? Hmm. Nggak apa-apa kakak bilang makan uang haram mah. Yang penting Bang Agus nggak ngerasa. Karena Bang Agus sih pengennya jualan aja. Jangan jualan Bang Agus aja. Ini Bang Agus juga mau pulang. Bang Agus nggak bisa pulang karena kasus Bang Agus. Ya mudah-mudahan aja selesai sih. Terima kasih Andreani, amin. Bang Agus nggak ada kayak merasa menang ataupun kalahnya. Nggak menang pun siapa pemenang terserah. Bang Agus tuh nggak ada mikirin gimana begini, dendam nggak ada. Bang Agus tuh sama orang pendendam sih.
Mau dia menang, mau dia kalah. Enggak. Bang gue nggak pernah mau dendam sama orang. Karena bukan tipe-tipe orang yang pendendam. Dendam enggak. Bang gue nggak ada dendam sama orang. Apa untungnya sama abang gue dendam? Nggak ada. Dendam ke semua? Enggak. Bang gue bukan orang pendendam dari dulu. Sayang, ada makanan lain nggak sayangku? Nggak berkali bang aku dia. Nopi menang dendam enggak, bang aku orangnya pendendam dari dulu. Kita ngapain kita dendam jadi orang? Nggak guna bang. Jadi tenggelam. Berapa pun, enggak pulang bang. Cái đi mới làm ăn cái thứ phải đến đàm cáp. Enggak lah bang. Apalah, dunia ini kan cuma sandaran doang. Kalau bang aku dendam, emang ada untungnya sama aku jadi orang pendendam? Enggak. Kerja apa bang? Nggak ada kerja bang. Pengen sih dagang bang Agus, pengen jual makanan. Walaupun kita dihina, dihujat, disakitin orang, tetap sabar, tabah, doakan aja yang terbaik buat yang hujat, yang menghina. Semangat buat kalian semuanya. Bangun nggak?
Aris dong. Bang Agus sedih, lu sendiri aja katanya. Ini bulan puasa ya. Nggak terasa. Nggak sedih lagi Bang Agus, enggak. Nggak usah sedih-sedih, kita hidup aja, jalanin aja. Ada makan ya kita makan, nggak ada ya diem. Enggak lah, panggil si Sabang lah. Oh, bener-bener enak lah ya. Bisa dia diciptakan dia. Bener-bener enak. Oh, sampai dia biar orang lihat ya. Minta Bang Agus, sini dong. Coba lah, bungkusnya jadi pizza ya. Jadi pizza. Jadi pizza. Nah, udah kita lihat ya. Aku takut kehilangan. Kapan sedihnya hati Bang Agus? Saya nggak tahu tak kapan. Matanya satu bisa lihat. Amin kakak, semoga mata Bang bisa lihat lagi.
perutku kenyang. Barulah makan. Perutku kenyang, barulah makan. Enak-enak sekali. Enaklah banget, makannya enak. Kayaknya makan nasi lagi deh ini. Makan nasi lagi Bang Agus, ada nasi nggak ya? Lapar lagi Bang Agus nih. Padahal udah Indomie. Uang 1M, 1,5M. Gimana sih aku deso? Kenyang juga bakal gue rasain. Alhamdulillah. Matanya kemana Bang Agus? Matanya di dalam lah. Kenyang Bang Agus rasa ya. Gimana kok jauh kali ternyata. Biasanya Bang Agus pisang geret nih. Coba lah Bang Agus kayak di TV-TV gitu ya. Kayak di sinetron-sinetron. Pengen makan pizza, twing gitu. Tada, makan pizza. Pengen makan burger, nih gitu. Kayak gitu ya maunya. Kayak gitu maunya ya. Kalau punya Bang Agus tuh punya kantong ajaib, bisa buat makanan. Bang Agus mau jadi presiden, pengen banget sih pengen jadi presiden. Emang rencana sih Bang Agus udah daftarin ke Kemenkop buat jadi presiden. Udah daftar Bang Agus ke Kemenkop. Udah daftar ke Kemenkop kalau Bang Agus nih mau jadi presiden tahun 2030. Wakil presidennya nanti lagi nyari sih Bang Agus. Cuman kan nanti rencana Bang Agus kalau mentara Bang Agus jadi presiden kan ada beberapa hal yang Bang Agus kayak persiapkan lah gitu. Pertama tuh kan kemarin Bang Agus nanti kalau jadi presiden kan rencana banyak yang harus persiapkan. Karena pertama uang dulu banyak yang Bang Agus sediakan. Kalau nanti kan Bang Agus jadi presiden kan tahun 2030 nanti rencana Bang Agus tuh pengen mengangkat jadi pengen Bang Agus majukan masyarakat Indonesia nih kayak UMKM apapun itu nanti rencana Bang Agus nanti. Iya rencana sih wakilnya Wawa. Oh iya ya Wawa aja jadi wakil presiden. Nanti Wawa aja jadi wakil presiden nanti dia bagian keuangan. Jadi nanti kalau nanti ada yang utang-utang, ini aku bilang sama wakil presiden Agus Wawa ya. Wah, ini nanti kalau ada yang utang-utang bayar aja utang-utang mereka semuanya, Wah, aku bilang gitu. Ya. Jadi mereka nggak iri lagi sama kita Wawa. Jadi utang Wawa bayar-bayarin, utang semuanya mereka bayar-bayarin, Bang. Terus nanti Bang Agus juga buat teh Nopi. Nanti Bang Agus juga mau bangun yayasan juga sih buat teh Nopi. Ya sekitar 60 tingkat lah. 60 tingkat nanti buat teh Nopi Bang Agus dirikan yayasan. Ya, nanti Bang Agus beliin mobil Ferrari, Bang Agus beliin buat anak-anaknya semua teh. Ada berapa sih anak didiknya? 15 atau 16 ya. Nanti Bang Agus beliin semuanya Ferrari, Lamborghini semua Bang Agus beliin buat teh Nopi. Buat anak-anaknya semua. Jadi nanti teh Nopi yayasannya bukan satu yayasan doang, ya. Jadi nanti yayasan bersama ada yayasan. Nanti Bang Agus bangun. Ya, nanti Bang Agus nanti rencana juga mau buka podcast juga besar-besaran. Nanti kayak Bang Denny Sumargo, nanti Bang Agus besarkan lagi podcastnya. Jadi nanti kayak Bang Denny Sumargo tuh podcastnya Bang Agus besarkan, jadi besar nanti podcastnya Bang Agus besar-besarkan. Jadi nanti Bang Agus bilang sama Bang Denny Sumargo, nanti Bang Agus mau ciptain 10 podcast. Nanti followersnya ada yang 70 juta, 60 juta gitu. Rencana sih gitu. Sama nanti untuk Pablo Benua nanti, siapa namanya? Pablo Benua rencana Bang Agus nanti Bang Agus mau beliin juga rumah nanti dia. Kalau Pablo Benua nanti dia jadi menteri aja, ya. Menteri penijazahan. Nanti dia jadi menteri penijazahan.
Kalau Pak Pablo nanti dia menjadi Menteri Ijazah, penizazahan, ya. Kalau nanti kayak si Pak Geri Julian itu Bang Agus nanti jadikan dia itu bodyguard Bang Agus sih. Nanti dia jadi bodyguard Bang Agus, kalau nggak nanti jadi ketua, ya. Jadi nanti kayak gitu sih rencana Bang Agus gitu. Nanti Wawa jadi wakil presiden, ya. Jadi gitu nanti semuanya kayak Teh Nopi, Bang Denny Sumargo, terus kayak Pablo, ya. Semua nanti jadi menteri semua. Kalau Pak Farhad itu jadi bapaknya Bang Agus yang terbaik, ya. Dia tetap jadi bapaknya Bang Agus nanti yang pengacara terhebat sejagat raya, ya. Ya nggak ada yang bisa nandingi dia nanti, ya. Terus rencana Bang Agus nanti kalau jadi presiden kan nanti yayasan banyak nih Bang Agus nanti. Kalau nggak bisa nanti Teh Nopi ngurus sendiri, rencana Bang Agus mau cari lagi yang lain gitu. Ya nanti bisa berkolaborasi lah dia nanti sama kayak si Jule. Mungkin nanti si Jule juga nanti Bang Agus kasih juga deh nanti yayasan juga sih. Yayasan Fefek nanti Bang Agus buat. Ya. Nanti Teh Nopi sama Jule Bang Agus kerjasama mereka buat buka yayasan, ya. Jadi nanti pokoknya nanti Bang Agus bangunkan yayasan. Ya terus rumah sakit nanti Bang Agus tambah-tambahin lah kan itu RSCM kan terbesar, nanti mungkin Bang Agus buat juga nanti rumah sakit Bang Agus itu kan RSCM, nanti Bang Agus tambahin aja RSCM MAEG, jadi rumah sakit Arumkus Cipto Kusumo Agus Salim, nanti ada Agusnya di depan, Agus sedih di depannya nanti. Ini kan bentar lagi 2030 ya. Jadi kalian nanti apa yang kalian mau, kalian boleh voting. Nanti misalnya kalian, nanti aku mau kayak gini, kalian mau kayak gimana? Kalau nanti yang Bang Gu jadi pemimpin negara, kalian boleh voting Bang Agus sebanyak-banyaknya. Ya, cara votingnya gampang. Ya, nanti kakak voting aja, kakak apa, jadi nanti kakak tujuannya apa, jadi apa nanti yang kemauan kakak semua apa, nanti Bang Agus akan, misalnya kalian mau makan gratis, boleh, nanti Bang Agus kayak buatan beberapa makan gratis tuh gak di Indonesia ini kayak yang kayak banyak yang nggak bisa kebantu, kayak apa siapa yang nggak bisa kebantu, nanti kita bangunkan semua rumah kayak orang-orang yang nggak bisa melihat, terus orang yang kayak nggak bisa mendengar, nanti kita bangunin rumah semuanya. Bang Agus bangunin rumah besar-besar semuanya, karena orang-orang kayak Bang Agus nih harus dikasih spesial nanti kalau Bang Agus jadi presiden kayak gitu pokoknya, ya. Terus nanti kalau pengen nampol orang nanti boleh kakak, nanti kita ada pengajuannya kakak, ya. Nanti kalau kakak mau jadi tukang nampol, nanti kakak ada spesialnya. Jadi kalau orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan, kakak bisa nampol dengan di situ nanti, ya. Jadi kayak gitu. Nanti berapa juga Bang Agus bangun rumah sakit jiwa, karena kan bukan apa, banyak juga yang stres kayak di TikTok ini banyak juga kayak Bang Agus pas saya itu kayak yang kayak stres, kurang kayak piknik gitu. Nanti Bang Agus kasih bangunan lah, ya. Jadi bisa nanti Bang Agus kasih ke mereka untuk di apa namanya itu, dikasih apa namanya, ya. Jadi kayak gitu, begitulah. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Kalau Bang Agus jadi presiden kayak gitu, jaya kalian semuanya, maju kalian loh kalau Bang Agus jadi presiden, ya. Maju, ya. Maju kalau Bang Agus jadi presiden, ya. Ya. Nah kayak nanti kayak Pak Pablo Benua itu nanti Bang Agus jadiin dia itu Persatuan Perizazahan Indonesia. Jadi nanti Pablo Benua itu Menteri Perizazahan Indonesia, Bang Agus itu, ya. Terus siapa lagi nanti? Kira-kira yang menjadi menteri siapa lagi, ya? Siapa lagi yang Bang Agus jadiin menteri? 2030 ini rencana Bang Agus sih banyak sih, rencana sih masih banyak ini yang belum Bang Agus jalani lah rencana ini. Ada beberapa nanti komal-komal juga Bang Agus naikkan, kayak komal penyanyi, komal pendukung, itu nanti Bang Agus naikkan semuanya. Komal-komal besar nanti Bang Agus buat, ya. Jadi nanti rencana Bang Agus tuh banyak ini rencananya Bang Agus. Kan nanti 2030 ini bisa jadi nih Bang Agus yang jadi presiden, ya. Jadi sih nggak mungkin nggak sih, udah pasti jadilah Bang Agus jadi presiden. Karena ini lagi Agus
Bang Agus mempersiapkan ada beberapa triliun juga dana untuk nanti Bang Agus melakukan, nanti Bang Agus bagi-bagi deh ya. Jadi nanti itu uang yang beberapa triliun, ada dolar juga, ada yen, terus ada ringgit juga, ya lumayan banyak lah. Cukup lah kalau untuk satu Indonesia ini Bang Agus kasih 10 juta cukup kok satu-satu. Nanti kalau itu nanti Bang Agus kayak Polda itu Bang Agus tingkatkan lagi koneksinya. Jadi itu nanti biar kayak Polda itu kinerjanya semakin Bang Agus kasih lebih lebih itu kuat gitu. Ya. HP Bang Agus burik. Kalau HP Bang Agus burik sih nggak masalah. Nanti kalian Bang Agus belikan karena kecanggihan dunia zaman sekarang nih. Kalau Bang Agus jadi presiden, Bang Agus udah siapkan itu beberapa merek handphone ternama, ternyata Huawei, terus iPhone 30 Pro Max ya, karena itu kan 2030, kan ini masih 2018 ya. Nanti mungkin 2030 2026 ini ya. 2026 terus nanti ya mudah-mudahan lah, doakan yang terbaik aja buat Bang Agus ya. Kalau nanti Bang Agus jadi presiden itu Bang Agus siapkan. Itu Huawei ada banyak juga Bang Agus udah siapkan, udah beberapa pabrik juga Huawei ya, HP Huawei, terus iPhone 30 Pro Max. Karena kan ini kan udah 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Bang Agus udah siapkan iPhone Pro Max 30 Plus sama iPhone Pro Max 5G Pro Max itu udah Bang Agus siapkan. Itu sekitar 376 juta. Itu 376 juta. Kan rakyat Indonesia itu 270 jutaan. Jadi Bang Agus siapkan lebih. Jadi maka Bang Agus siapkan lebih. Takutnya nanti kan mereka beranak-beranak. Takutnya yang baru-baru kan untuk ke 26 ke 30 nanti kan banyak juga yang beranak buat anak. Apalagi musim-musim hujan gini tuh pasti banyak lah buat anak ya. Pasti mereka banyak-banyak buat anak lah. Pasti sehari itu bisa keluar di modal-modal itu banyak anaknya. Jadi rencana Bang Agus itu sih. Ya mudah-mudahan aja ya. Doakan yang terbaik lah. Semoga Bang Agus sehat, banyak duitnya lagi. Terus nanti kita bisa, Bang Agus bisa jadi presiden Republik Indonesia. Ya. Yang keberapa Bang Agus? Sayang. Capca sayang. Kaget Bang Agus, sok pas Bang Agus satu kok diam gitu, nggak ada komennya. Ya. Jadi kayak gitu ya guys. Jadi mudah-mudahan 2030 ini bukan terpilih ya. Memang Bang Agus selalu jadi presiden, nggak bisa enggak. Ya karena kalau nggak Bang Agus jadi presiden, Wawa jadi wakil presiden, nanti kita di Indonesia ini banyak utang. Karena kalau kita banyak utang, maka utang-utang ini semua Bang Agus lunasin. Ya, kalau nggak ganti presiden, kayak Bang Agus presidennya, banyak kita Indonesia ini. Pinjam sana, pinjam ini, mau jalan-jalan dia pinjam dulu pinjol, pinjam sana, pinjam ini, pinjam mekar. Mekar udah nggak ada lagi Bang Agus musnahkan. Pinjol nggak ada lagi. Semua nggak ada. Judul-judul pun udah nggak ada lagi. Karena Bang Agus kepengen menjayakan kalian, mempersatukan kalian menjadi persatuan Indonesia, kerakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu yang Bang Agus pegang. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nanti keadilan, ya. Jadi itu banyak nanti. Pokoknya kalau Bang Agus jadi presiden, ya 2030, memang mata Bang Agus nggak bisa melihat, tapi batin Bang Agus bisa melihat kalau presiden. Ya, ini Bang Agus juga mau ngangkat beberapa menteri. Mungkin nanti Teh Nopi nanti menteri peryayasan ya, peryayasan ODGJ. Karena takutnya nanti banyak yang jadi ODGJ, takutnya nanti 2030 ini. Jadi nanti Bang Agus sudah siapkan itu. Nanti Teh Nopi menjadi menteri yayasan ODGJ. Terus Pak Denny Sumargo nanti Bang Agus jadiin dia buka yayasan perpodcastan securhat bank se-Indonesia juga. Terus Pablo Benua Menteri Perizasahan Indonesia. Terus Gere Zulian nanti Bang Agus jadiin bodyguard. Nanti dia pakai baju hitam. Terus nanti Bang Agus pakein kalung, pakai kacamata hitam. Ya, nanti Bapak Gere Julian Bang Agus kayak gitu. Itu rencana Bang Agus sih ya. Jadi memang udah
kayak Dinsos, Menteri Kesosialan itu udah nggak lagi, nggak udah nggak Agus udah nggak Bang Agus buat lagi kayak Menteri Kesosialan, udah nggak, karena nggak bisa pemecahan masalah ya. Jadi nanti rencana ini yang Bang Agus ajukan ada beberapa. Jadi kalian seneng kan kalau Bang Agus jadi presiden? Pokoknya jaya, nggak ada lagi pinjol, terus judol, itu udah nggak ada sekarang. Jadi Bang Agus kepengenan. Jadi Pancasila, 1. Persatuan Indonesia, 2. Rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 3. Ya, jadi kita itu punya 4 logo, ada 5 logo, ada padi, ada pokoknya itulah rantai apa itu. Pokoknya nanti semua itu nggak bakal berubah ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nanti kalau Bang Agus jadi presiden, jadi beradab semua, nanti nggak ada yang nggak beradab lagi ya, nggak ada lagi yang culun, nggak ada adabnya, itu nggak ada. Bully-bully itu udah nggak ada, hina caci itu Bang Agus sirnakan nanti. Kalau dia berani mencaci, menghina, memaki, itu nanti Bang Agus pindahkan dia ke planet lain. Mungkin Bang Agus pindahkan entah ke planet Neptunus ataupun Uranus. Jadi nanti bagi-bagi yang hujat itu nanti ada 9 planet udah Bang Agus siapkan di atas. Ada planet Neptunus, Merkurius, Venus, Pluto. Bahkan nanti kalau misalnya di TikTok ini ya kan banyak juga yang maksudnya setengah-setengah ODGJ gitu ya kan, banyak gitu. Nanti rencana Bang Agus nanti itu nanti Bang Agus masukkan nanti, karena nanti Teknopi itu Bang Agus buatkan kementerian, yayasan, ODGJ sampai nanti ke luar negara Bang Agus buatkan, bukan di sini aja. Nanti Teknopi itu Bang Agus jayakan sampai ke Amerika Serikat, ke Maroko, Neverland, semua kayak Bang Denny Sumargo pun juga sama, semua nanti Bang Agus jayakan semua. Ya, pokoknya kalian tenang aja. Kalian aman dan damai dan sentosa. Jangan sebut nama Bang Agus kalau kalian nggak bakalan aman, damai, dan sentosa. Ya, buat petani-petani tenang aja. Petani-petani bibit gratis semuanya Bang Agus kasih gratis buat petani-petani bibit, semua gratis Bang Agus kasih. Ya, Bang Agus kasih bibit-bibitan timun, tomat, kacang panjang, kacang pendek, kacang polong, kacang-kacangan, pokoknya sejenis kacang-kacangan Bang Agus kasih semua, beras, padi, bahkan rumput-rumput yang bisa ditanam, bisa dijadiin uang, kita buat semuanya. Biar negara-negara lain itu iri sama kita, karena kita punya potensial yang benar-benar yang harus kita sebarkan ke seluruh negara Indonesia ini, ya. Bukan lagi nanti rencana Bang Agus kayak alat-alat transportasi itu Bang Agus kurangin yang gede-gede itu ya. Kayak pelangi itu kayak dikurang-kurangin semua, yang gede-gede itu Bang Agus kurang-kurangin semua. Karena apa? Nanti kalau nggak Bang Agus kurangin, macet di jalan. Jadi nanti pakai apa Bang Agus? Ya, nanti rencana Bang Agus tuh mau buat namanya lebih ini lagi dia. Jadi tuh kayak ngeluju, langsung sampai ke tempat 2 menit 3 menit udah nyampe. Dari sini misalnya dari Jakarta ke Medan. Cuman 30 menit aja udah nyampe pakai mobil sekali. Namanya nanti Bang Agus ciptakan transportasi jantung Bang Agus buat. Jadi tuh belum lagi berdetak jantung udah masuk ke Medan. Itu Bang Agus rencana. Nggak terasa udah nyampe di situ. Baru aja gitu udah nyampe ke Medan. Baru bernapas sih. Udah nyampe ke Medan, ya. Jadi kalau untuk gini, kalau Bang Agus jadi presiden nanti dukun-dukun pun udah nggak lagi ada. Gunung-gunung Kawi, Gunung Pamungkus itu tuh udah nggak ada lagi Bang Agus, udah nggak ada lagi. Jadi orang nggak ada lagi melakukan apa persugihan ataupun apapun, udah nggak ada lagi. Mereka perlu fokus beribadah, berdoa, ya. Semoga mereka berzikir semuanya Bang Agus kasih semuanya mereka ya. Jadi mereka udah tenang di dunia, tenang di akhirat, ya. Jadi kayak gitu rencana Bang Agus. Pokoknya tenanglah kalian kalau Bang Agus jadi presiden. Aman kalian, aman, tenang. Ya. Terus nanti rencana ini Polda Metro Jaya itu Bang Agus rencana sih udah Bang Agus besarkan. Jadi bukan Polda Metro Jaya, nanti besar Bang Agus buat itu. Bangunannya besar, terus nanti tegas Bang Agus buat, Bang Agus didik tegas nanti dia. Ya. Jadi pokoknya kalian tenang aja, ya. Stres nggak apa-apa. Kalau dibilang stres sekarang sih memang waktunya. Karena kenapa Bang Agus stres? Karena mikirin masyarakat di Indonesia ini jadi stres. Kenapa? Karena banyak nanti Bang Agus akan membuatkan beberapa departemen yang untuk menteri-menteri Bang Agus nanti ya. Jadi menteri-menteri semuanya nanti semua
banyak nanti. Inilah Bang Agus lagi pecah banget ini rencana Bang. Gimana nggak stres Bang? Sekarang satu malam tuh nggak bisa tidur. Nanti Bang Agus rencana ini nanti kalau di Grogol apa? Terus nanti di apa namanya Gunung Lawang ya, Gunung Lawang. Nah Gunung Lawang nanti Bukit Lawang ya, Gunung Lawang apa Bukit Lawang nggak tahu lah. Pokoknya ada lawang-lawangnya lah ya. Nanti rencana Bang Agus nanti itu memang gunung-gunung nanti itu gunungnya semua Bang Agus pindah-pindahkan. Gunung yang ada di Indonesia ini kayak gunung meledak itu Bang Agus pindah-pindahkan gunungnya nanti semua biar nggak meledak lagi. Kalau bisa ditutup sih di Laban gitu supaya dia nggak meletus ya. Jadi nanti Bang Agus tuh udah mikir, makanya Bang Agus bisa gila, bisa stres tuh mikirin kayak gitu. Karena Bang Agus mikir ini banyak banget kayak banjir apa kayak ini kayak hutan-hutan itu udah nggak boleh ditebangin lagi nanti. Jadi kita nanti Bang Agus akan membuat tanam namanya untuk reboisasi ya rencana Bang Agus ini. Jadi nanti kalau misalnya pengundulan itu kita tangkap ini yang gundul-gundul itu semua. Jadi banjir udah nggak ada lagi nanti tahun 2030 itu udah nggak ada banjir, gunung meletus, gunung-gunung nanti Bang Agus pindahin. Kalau misalnya gunungnya meletus, Bang Agus pindahin dulu sebelum dia meletus, dah ke Amerika Serikat, dah ke Nepal, dah kemana kita pindahin. Kalau nggak pun di Laban tah di atasnya gitu. Ya, itu rencana Bang Agus sih. Jadi nanti kita tuh aman sentosa, aman tenang kalian ya. Kalau misalnya nanti kayak ada gempa tuh udah nggak ada gempa lagi nanti. Jadi gempa-gempa pun di stop. Karena gempa itu perbenturan antara Neptunus, Merkurius, Venus, Pluto, Maruto. Itu nanti itu Bang Agus rencana sih Mars ya, termasuk Bumi, planet Uto ya. Apalagi tuh planet Naruto ya. Jadi rencana tuh memang kayak gitu sih rencana Bang Agus ciptakan. Kayaknya memang spesifiknya ya. Gimana nggak stres? Memang kayak gitu. Kayak kalian kalau kalian bilang Bang Agus stres, ya wajar lah stres. Gila emang ada wajar gilanya. Gimana nggak gila? Kalau nggak gila kita nggak berduit kak ya. Harus gila-gila dikit kita ya. Ya wajar. Kalau bilang nggak jelas tuh ya wajar aja. Karena apa? Karena kalau Bang Agus mau jadi presiden, pertama banyak pro dan kontra. Karena banyak orang itu kayak bener-bener kayak ada yang pro, ada yang kontra. Pasti ada yang sibuk, nggak jelas apa nggak apa-apa, nggak masalah. Karena Bang Agus ini kan calon presiden. Presiden nomor 1, number 1 in Indonesia ya. Jadi Bang Agus tuh diciptakan untuk mandiin Indonesia. Ngerti kan sekarang? Jadi kayak gitu. Ini bukan halusinasi. Ini namanya infektitasi kakak. Jadi infektitasi itu dimana nalar kita untuk menjadi seorang pemimpin untuk mendamaikan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Itu. Jadi untuk visi dan misi Bang Agus tuh, visinya ya nantilah. Ini rencana tuh banyak lah Bang Agus. Ini Bang Agus lagi mikirin ya, visi misinya apa gitu. Kan banyak lagi nanti kalau Bang Agus cuma sekilas doang nanti kan kayak nggak ngerti, nggak paham. Jadi banyak visi dan misi yang Bang Agus banyakan. Perkembangan, penanaman, termasuk nanti Bang Agus juga nanti rencana nih banyak ini ya di musim-musim hujan kayak gini nih. Ya, jadi kalian nanti ada namanya musim buat anak. Jadi nanti musim ini Bang Agus mau ciptain juga nih. Jadi kayak musim penghujanan itu di antara berber kayak September, Oktober, November, Desember. Itu waktunya nanti masyarakat Indonesia buat anak. Ya, jadi musim hujan kan enak dingin-dingin kayak buat anak. Di situ nanti Bang Agus ciptakan. Ya, ada namanya nanti beberapa departemen menteri peranakan. Jadi nanti di situ kalian bisa buat anak di situ. Tapi sah, nggak boleh nggak syah ya, syah semua ya, syah ya, syahdunya bila dibandingkan dengan senyumanmu gitu, syahdunya ya. Jadi kalian tenang aja ya, aman sentosa lah kalian. Nanti Bang Agus sebelum kalian pun nanti Bang Agus belum jadi presiden aja udah bagi-bagi duit udah pasti udah pasti nanti. Jadi banyak Bang Agus nanti ciptakan. Ya. Pegal juga Bang Agus cerita dari tadi. Seneng kan kalau Bang Agus jadi presiden kan. Ya nanti ini ada yang berapa ratus lagi, 200 orang ini nanti jaya Bang Agus. Berapa lah 200 orang. Ya kasih 1 miliar baru 2000 miliarnya ya. Baru 2 triliun ya. Ya. Kecil lah itu mah. Kecil lah. Inilah contoh orang yang makan mie. Iya. Kalau nggak banyak makan mie nggak bisa berpikir kakak. Justru kita kalau kebanyakan makan mie itu banyak berpikir kita.
Ya justru kayak siap dana udah kak, dana dolar udah, yen udah, karena Bang Agus udah mempersiapkan semuanya. Bang Agus tuh nggak nanggung-nanggung kakak, menyediakan dana tuh nggak nanggung-nanggung ya. Itu di Amerika Serikat berapa US dollar? 50 juta 50 juta triliun dolar. Bang Agus udah disiapkan uang ya, itu udah Bang Agus siapkan 50 juta triliun dolar. Terus di yen aja udah Bang Agus siap, udah ada Bang Agus siapkan. Kalau di Indonesia uangnya udah Bang Agus siapkan dong, nggak tanggung-tanggung. Makanya Bang Agus bilang, kan penonton di Bang Agus 200 orang nih, itu nanti 1 miliar kakak. Berapa lah, baru 2 triliun lah, kecil lah itu. Ya. Semangat Agus, terima kasih. Doakan ya Bang Agus jadi presiden ya tahun 2030 ini. Ini sih masih bukan rencana sih, emang udah mau basicnya ke presiden sih. Jadi udah capek juga Bang Agus kerja kayak nge-lab atau gitu. Makanya Bang Agus beralih ke presiden. Jadi Bang Agus ngalihnya ke presiden sekarang. Gitu. Jadi Bang Agus ngalihnya ke presiden sekarang. Jadi pegal kali lah ini Bang Agus nih. Ya. Jadi dana-dana kalian nggak usah sanksi lah. Udah Bang Agus siapkan semua dana-dananya. Itu sih kecil. Mungkin kan yang udah 2030 udah mungkin tingkatnya udah tinggi lagi nanti. Presiden korup, enggak lah, yang korup nanti kita langsung tap mat kak ya. Mbak Nopi lagi nanti mau dijadiin menteri dia nanti ya. Mbak Nopi nanti dijadiin menteri peryayasan ya. Nanti Bang Agus jadiin menteri peryayasan. Makanya Bang Agus nanti di Indonesia ini banyak yayasan yang Bang Agus bangun, termasuk di Amerika, di Nepal, di Prancis, terus di Jerman, terus di mana lagi tuh kota-kota di negara-negara seberang lah ya, Amerika, Singapura ya termasuk gitu. Terus nanti ada juga rumah sakit nanti barang-barang ya. Pokoknya nanti kalian tenang aja. Pokoknya semua nanti Bang Agus kasih ya. Pokoknya nanti semua Bang Agus kasih. Kayak di TikTok ini kan yang paling sekarang kan lagi viral kan Jule. Nanti si Jule mungkin dunia perewongan lagi ya. Jadi dia nanti untuk mengajarkan dunia perewongan lah Bang Agus nanti. Menteri Perewongan se-Indonesia. Ya, jadi nanti emang bahkan miliaran triliun kita lunasin semua utang-utang. Ya. Bang Agus nggak punya nomor dana kakak. Ini udah ada yang investasi dana lagi nih. 2030. Adanya M-Banking kakak kalau mau investasi. Ya, 5930 8782 61 kakak. Ya. Bang Elan hai ganteng. Nah, kalau Bang Elan ini nanti ini khusus nanti Bang Agus jadiin dia jadiin cuci piring aja dia. Tukang cuci piring se-Indonesia, ya. Jadi dia nanti Bang Elan buat cuci piringnya Bang Agus saja nanti jadi pembantu rumah tangga. Karena nanti kalau Bang Agus presiden ya. Nanti Bang Elan nanti Bang Agus jadiin ini deh, jadiin pembantu rumah tangga aja. Ya. Apa namanya itu buat guntingin rumput, ngumpulin rumput Bang Agus kan tuh banyak nanti kebun Bang Agus mungkin 10 hektar. 10 hektar itu. Kebun itu luasnya di depan aja. Nanti itu rencana tuh si Bang Elan itu yang guntingin rumputnya sama yang babat, yang protein rencana itu. Ya, daripada dia main-main di TikTok nggak ada hasil, jadi nanti bisa menghasilkan kalau dia sama Bang Agus kalau jadi presiden. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kalian punya visi dan misi, ya, itu bukan halu kakak, itu namanya kita tuh cita-cita, ya. Beda kak, halu sama cita-cita. Kalau halu tuh keinginan, tapi nggak jadi. Tapi kalau ini cita-cita yang harus kita jadikan kakak bersama, ya. Jadi kalian berkeperkembangan, ya. Jadi nanti jadi maju semua. Bentar, presiden mau minum dulu. Ini presiden, kalian harus panggil Pak Presiden 2030 ya. Tuh, sampai jatuh dibilang mimpi ketinggian. Itu bukan ketinggian kakak, itu termasuk rendah lah mimpi segitu, ya. Kecuali Bang Agus mimpinya di atas jadi presiden, bisa, ya. Presiden apa? Ya Presiden Republik Indonesia lah kak. Nanti terpampang situ. Jadi Bang Agus nanti Presiden 2030 M. Agus Salim, ya.
Jadi sedihnya itu dia dihilangin. Jadi presiden dia dari sekarang. Ya gitulah. Sekarang masih nggak, Bang Agus udah nggak mikirin kerja karena Bang Agus lagi mikirin misi dan visinya Bang Agus tuh kedepannya seperti apa, jalanin presidennya jam apa. Karena Bang Agus kepengennya itu sih. Ini apa sih? Batu ya? Batu. Oke. Ada aja yang kepegang. Loh, ini apa lagi? Toing, lempar ke belakang. Makanya Bang Agus tuh bakal ciptain juga nanti pokoknya ahli-ahli dokter-dokter dokter-dokter profesional dari pokoknya nanti semua profesor-profesor. Bang Agus kalau milih profesor harus kepalanya botak setengah ya. Kalau kepalanya nggak botak di tengah di sini, Bang Agus nggak bisa jadiin profesor. Terutama yang jadi profesor itu yang harus botak di sininya. Minimal persyaratan jadi profesor. Kalau nanti Bang Agus jadi presiden, minimal kalau mau jadi profesor harus botak. Ya, walaupun dia nggak tinggi sekolahnya, walaupun dia nggak tinggi ini, tapi itu tetap jadi profesor. Pokoknya Bang Agus tangkapin orang yang botak kesini nanti Bang Agus bakalan tangkap buat jadi profesor. Karena udah dijamin Kak, orang yang udah botak di sininya itu udah profesor. Bang Agus. Nanti kalau Kakak naik mobil lagi jalan-jalan ke kota, kalau nanti Kakak lihat nanti yang setengah begini, itu kita jadiin profesor Kakak. Dari sekarang Kakak boleh intai-intai. Kakak lihat-liatin gitu di jalan gitu kalau naik mobil. Kalau lihat aja ininya setengah gitu. Oh, itu jadi profesornya Bang Agus itu. Itu Bang kita jadiin profesor Kakak. Ya. Ya. Pokoknya nanti itu kita jadiin profesor. Ini rencana Bang Agus juga mau ke bulan sih. Rencana sih seminggu lagi Bang Agus mau ke bulan juga sih. Ya, pengen ke bulan Bang Agus ini. Bang Imam Maulana Bang Agus sehat-sehat. Ya. Banyak kali lah Bang, sibuk kali kegiatan Bang. Ini mau ke bulan juga Bang Agus. Ini apa lagi? Plastik. Rencana Bang Agus sih mau ke bulan juga sih. Pengen ke bulan jadi astronot juga sih. Selain jadi presiden, cita-cita Bang Agus jadi astronot. Ya, pengen jadi astronot Bang Agus. Tapi ini lapak nih tuh lah lagi Bang Agus bingung banget. Nanti kalau Bang Agus buat Tenop itu kan yayasannya harus besar. Itu minimal itu 1 juta yayasan lah Bang Agus Bang nih. Jadi rencana Bang itu lapak-lapaknya di mana? Di Kalimantan nanti mungkin ada 10. Terus di Ciledug, di Grogol. Dia kalau yayasan itu semua deh kayaknya. Terus ada anak-anaknya juga nanti itu ada 10 apa 15 anak-anaknya. Nanti semua mobil-mobilnya Bang Agus beliin semua deh. Ya. Dia lagi kekurangan duit tuh kayaknya. Ini Bang Agus mau kasih juga nih bantuan ini. Dana lah. 5 triliun kayaknya. Ya. Bilangin Bang Agus lagi nyari dia mau ngasih dana 5 triliun bilang gitu ya. Buat Teteh bilang gitu. Ya, mau transfer dana ini 5 triliun buat Teteh gitu. Nanti mau dijadiin menteri sama Bang Agus, menteri yayasan. Menteri yayasan profesional, ya. Jadi itu rencana Bang Agus ya. Iya. Bangun jangan menghayal. Bang Agus itu nggak lagi berhayal, itu nyata Kak. Beda. Kita tuh kalau berhayal misalnya nih Kak, kakak tuh kita tuh ada dua haluan. Kalau berhayal gini, ih pengennya aku makan enak, itu berhayal Kakak. Tapi kalau ini kan memang Bang Agus ini patokan. Jadi memang harus jadi. Bukan hayalan Kak ya. Jangan sering Kakak berhayal-hayal kayak gitu. Jadi Kakak jangan bawa-bawa dengan hayalan Kakak. Itu hayalan Kakak. Kalau hayalan Bang Agus Bang Agus nggak punya hayalan. Yang ada Bang Agus cita-cita, ya. Kayak gitu. Halu pun Bang Agus nggak suka. Bang Agus halu-halu tuh paling nggak banget gitu. Nggak suka Bang Agus buat ngehalu-ngehalu tuh nggak. Bang Agus tuh memang orangnya kayak gini, apa adanya aja. Yang mau jadi presiden, karena Bang Agus ngerasa ini udah cukup deh ngurusin diri sendiri gitu. Makanya Bang Agus kepengen ngurusin yang beberapa perusahaan juga gitu. Maka di TikTok ini Bang Agus lagi cari-cari juga. Di TikTok ini juga Bang Agus cari-cari yang kayak konten-konten kreator gitu. Itu Bang Agus cariin tuh, Bang Agus pantau gitu. Yang memang punya tinggi boleh. Nanti cita-citanya jadi banci. Nanti ada juga Kakak. Nanti kayak banci-banci itu Kak. Nanti kan tuh ada kayak Bang Agus tuh punya planet 9. Nanti ada hidupnya itu banci semuanya. Jadi nanti itu ada tempat-tempatnya semua. Jangan takut Kakak. Ya. Jadi dia temannya sama itu semua. Jadi tuh nggak nyinggung yang lain gitu. Jadi mereka tuh tetap bersahabat. Ya sama banci lah gitu. Nanti pokoknya ada semua. Itu udah ini kan nanti. Mungkin di Merkurius gitu. Ya. Jadi mereka untuk gengnya tuh ya gengnya kayak gitu semua.
hai gitu, semua satu geng. Jadi kalau nanti kayak laki banget tuh laki semuanya gengnya, kalau cewek-cewek banget ya gitu, yang tomboy semuanya nanti. Jadi tuh ada asrama-asramanya kakak kita buat, karena kan Bang Gu punya 9 planet. Buat apa planet Bang Gu ciptakan 9 itu ya, kalau nggak didiamin itu semua ada nanti ya. Jadi tingkat-tingkatnya itu nanti ada semua, nanti Bang Agus kasih ya. Nanti makanya Bang Agus kayak YouTube ini Bang Aku lagi memperhatikan mana yang benar-benar viral apa gitu tuh. Bang Aku udah mengkoreksi itu, kayak Pablo, Bang Denny, ya, Pak Gary Julian, itu semua udah Bang Aku siapkan buat mereka. Besar-besar semua itu. Enggak, itu loh rencana Bang Agus itu di departemen penerbangan nanti. Itu pun Bang Agus mau ciptakan juga pesawat nanti, namanya pesawat Melendo. Nanti pesawat Melendo. Pesawat Melendo ini nanti dia bulat kakak aja. Jadi itu udah nggak pakai apa namanya, nggak pakai bensin, nggak pakai minyak, nggak pakai apa. Jadi dia pakai angin gas aja. Jadi terbang. Nanti Bang Gur rencana ciptakan gitu, ya. Pesawat Blonto ya, Blonto. Jadi kayak gitu. Ya mudah-mudahan aja lah ya. Sejaknya kita kayak gini tuh kalian juga bisa ikutin geraknya Bang Agus. Kalian tuh harus kayak Bang Agus, punya cita-cita ya. Jangan ngehalu, jangan ngehayal ya. Kalau kalian banyak ngehayal, banyak ngehalu itu jangan, itu nggak cocok. Lebih baik kayak Bang Agus nih, nggak ngehalu, kita punya cita-cita yang akan kita panjatkan ya. Oke, ngerti kan? Sekarang kalian tuh harus ngikutin jejak-jejak Bang Agus. Kalau kalian ya, jadi kayak gitu. Jadi semuanya ya, jadi kayak gitu. Oke, ngerti kan? Ya, ini Bang Agus pun mau presiden, celananya masih sobek-sobek ini ya. Nanti sebenarnya celana Bang Agus banyak, pabrik juga banyak. Apalagi yang mau kita dirikan di Indonesia ini menurut kalian? Komen di bawah ya, yang mau didirikan apa gitu, komen ya. Nanti pokoknya kalian sejahtera lah kalau Bang Agus jadi presiden. Kalian nanti termasuk pokoknya kalian nanti aman damai sentosa lah ya. Pokoknya sejahtera lah kalian ya. Pokoknya nanti Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi penjajahan nanti orang ada yang menjajah kita di sini, kita habiskan semuanya. Jangan ada lagi yang menjajah kita lagi ya. Karena kita ini nggak pantas dijajah ya, karena kita ini kaya dengan kan tahu sendiri lah ya, kita Indonesia nih. Bang Gus jadi presiden bisa lihat, nanti kan Bang Gus ciptakan mata kakak. Jadi nanti Bang Gus ini udah kita berkolaborasi, ada beberapa negara dan ada beberapa profesor yang bakal nanti ini matanya Bang kan, ini kan matanya sementara, bentar lagi ngelihat kok kak, tenang aja, ini sebentar doang, ini mah bentar lagi juga ngelihat ya, paling semingguan kita ngelihat dia ya, beneran ngelihat seminggu gitu ya kan, mantap gitu kan ya. Jadi gitu ya, alhamdulillah lah ya. Terus ya kayak gitulah pokoknya kalian, apalagi yang mau kalian tingkatkan, apa yang mau kalian tingkatkan lagi kira-kira? Ada yang mau ditingkatkan lagi kalian? Pertiktokan mau juga ditingkatkan ya. Nanti kalau TikTok, nanti kalau Bang Agi jadi presiden mungkin ada TikTok Evern, TikTok Evis, apalah TikTok kan, TikTok apalah gitu. Semuanya TikTok bermacam-macam nanti kalian ya. Jadi bingung kalian gunain TikToknya. Bang Agus itu rencana memang banyak, visi dan misi Bang Agus ini banyak. Aduh, panas sekali ke Bang Agus rasanya. Cocok Bang Agus? Iya, emang cocok banget. Bukan cocok pun, emang udah pasti Bang Agus jadi presiden. Ya, 2030 ini udah jamin Bang Agus jadi presiden. Ya. Enaknya lah nanti kalau Bang Agus jadi presiden. Bang Agus juga mikir sih buat apa uang banyak tuh, kalau Bang Agus nggak banyak jadi presiden buat apa gitu. Itulah rakyat-rakyatku inilah kadang-kadang. Sekarang Bang Agus panggil lah rakyat-rakyatku sekarang gitu ya. Rakyat-rakyatku, kalian gimana semuanya rakyat-rakyatku? Makan aja nih. Ya wajar dong kak, namanya juga presiden. Presiden kan raja, ya wajar lah kalau disuapin, jangan iri dong. Kan presiden raja, punya ratu. Ya. Tapi Bang Agus nanti juga mau cari juga tukang cuci piring, tukang cuci gelas, spesial itu. Nanti Bang Agus tempatnya ada ini, tukang cuci piring se-Indonesia. Jadi kalau piring kotor, ada mobilnya nanti. Jadi nggak payah nyuci piring, nggak payah lagi masak-masak kakak ya. Oke?
Jadi kayak gitu. Berapa lah ya, kalau Bang Agus tuh sekarang kayak apa ya, kayak kayak bingung Bang Agus gunain uang Bang Agus yang banyak itu kemana gitu. Ya akhirnya Bang Agus bercita-cita tuh jadi presiden 2030 ini. Mungkin ini Bang Agus lagi cari karyawan. Ya, ogah. Ya biasa kakak, pro dan kontra tuh biasa. Kalau kakak nggak mau pilih, nanti Bang Agus taruhkan ke Neptunus aja deh. Yang nggak mau milih Bang Agus ke Neptunus, ya resiko terima. Yang nggak mau milih Bang Agus jadi presiden, kalau nggak ke Pluto, ya. Kalau yang nggak mau milih Bang Agus nanti, Bang Agus tempatkan ke Neptunus. Kalau yang milih Bang Agus nanti tetap di bumi tinggalnya. Pilih mau di bumi apa Neptunus, ya. Tinggal dipilih aja. Kalau mau di Neptunus, ya udah nggak usah pilih Bang Agus, ya. Kayak gitu. Sengsaraku sengsara karena dia, sengsara, sengsara, sengsara. Makan aja dikasih orang, ya wajar dong. Ya jangan iri kalau kayak begitu mah ya. Ya memang kayak gitulah kita, namanya juga kerja, ya. Aduh. Matanya kemana? Makan aja minta sama siapa Bang Gus? Bapak Brian nggak jadi wakil, nanti dia itu jadi menteri. Nanti menteri kejujuran. Pak Brian itu nanti menteri kejujuran. Ya karena nanti Papa Brian nanti menteri kejujuran sejagat raya, ya. Ya, apalagi nih plastik. Aduh, lagi-lagi enak-enak cerita kayak gini, plastik pun mengganggu. Ya, jadi kayak gitu. Oh, udah jam berapa sih sekarang? Ingat-ingat presiden kalian udah jam berapa sekarang? Ya, ini Bang Anggus rencana mau ke Aceh juga, ini rencana Bang Anggus lagi mau mantau di Aceh gimana keadaan sana. Ya, ini memang Bang Anggus bakal mau jadi presiden tuh, makanya Bang Anggus jadi presiden kenapa? Di sana bukan apapun, Bang Anggus lihat itu banyak banget brondol-brondolan kayu tuh besar-besar banget. Itu kayaknya penebangan hutan secara liar. Itu rencana Bang Anggus mau Bang Anggus amankan rencana nanti ya. Ya, itu rencana nanti mau Bang Anggus amankan itu. Ya, itu mau Bang Agus tanam ulang, Bang Agus daur ulang. Makanya Bang Agus ini akan mengegladasi atau mengkoleksi beberapa di sana nanti. Ya, jadi kayak gitu. Ya. Mantau, tenang, kan punya Bang Agus punya mata kakak, ya. Mata Bang Agus banyak, ya. Kan mata nggak satu di Indonesia nih kakak. Kakak kan punya mata. Jadi nanti matanya Bang Agus diganti dengan mata-mata yang lain. Pinter dong hidupnya, cerdas dong. Ya, kita hidup itu kakak harus jadi cerdas. Jangan bodoh, ya. Kalau kita hidup nggak cerdas, jadi orang bodoh, itu nanti nggak maju hidupnya. Karena apa? Karena ya kayak gitu. Jadi seperti itu. Ngerti sekarang? Paham? Jangan jadi orang tuh bodoh, ya. Harus pintar jadi orang itu, ya. Kalau kita jadi orang bodoh, Bang Anggun maju. Ya maju dong. Ya masa pendek? Kita tuh harus berpikiran panjang, jangan pendek. Kacang aja bisa panjang, masa kakak nggak bisa mikir panjang? Ya, kacang aja bisa panjang. Ya, kacang aja bisa panjang. Ya, kacang aja bisa panjang kak. Pikiran kita tuh harus panjang, jangan kayak kacang polong. Kacang pemikiran kita bolong. Jadi kita tuh punya semangat, skill, keahlian tuh ditunjukkan, ya. Makanya Bang Agus ini tuh memang udah greget banget sih Bang Agus kepengen ke Aceh ini, kepengen di sana nanti Bang Agus mau lihat itu tuh bener-bener ini yang diurusin sama Tenopi, bukan. Malah Bang Agus yang ngurusin Tenopi. Malah dibalik itu. Jadi ini Bang Agus mau buat yayasan buat Tenopi kakak ya, doain aja ya. Nanti Bang Agus buat yayasan. Nanti Tenopi Bang Agus rencana mau jadi menteri dia, menteri yayasan, ya. Menteri yayasan ODGJ. Nanti kayak gitu sih Bang Agus buat. Ya, jadi nanti Bang Agus jadi ini menteri dia, ya. Nggak tanggung-tanggung loh Bang Agus jadi ini menteri loh dia, ya. Sakitkan baiknya lah Bang Agus. Ya. Wawa mana? Ya Wawa lagi mempersiapkan kakak. Nanti kan dia jadi wakil presiden, ya.
Ini bukan bacotan kak, tapi ini nyata. Beda, jangan dibilang bacotan, bacotan itu nggak. Kakak itu nggak ini dong. Kalau kakak bilang bacotan nanti bang Agus tawarkan ke Neptunus nih ntar lagi. Jangan bilang bacotan. Kakak harus mendukung apa yang menjadi visi misinya bang Agus, ya. Jangan kakak itu mematahkan ataupun kayak menjatuhkan gitu sebagai bang Agus ini, ya. Untung bang Gus ini presiden gitu ya. Maksudnya presiden jadi 2030 ini ya. Kalau sekarang kan masih dipimpin sama, berarti Bang Anggun nanti saingan sama Pak Prabowo dong ya. Tapi kita kan beda misi, visi misi. Nanti mungkin kita kerjasama bisa jadi sama Pak Prabowo ya. Pak Prabowo Subianto nanti Bang Anggun rencana begitu sih. Ini bukan sekedar bacotan, tapi ini kakak nyata ya. Makanya Bang Anggun tuh mau terjun sekarang. Ini mau ke Jember, Bang Agus mau ketemu Teteh DP juga. Kemarin katanya kan presidennya nggak datang ke situ. Ini Bang Agus mau datang ke sana, mau ke Jember Bang Agus. Mau datang ke sana Bang Agus rencana nih mau berkunjung ya. Ya. Ini rencana Bang Agus karena Bang Agus nih harus merakyat. Kalau nanti Bang Agus nih nggak merakyat, nanti jadi apa jadinya rakyat kita? Ya harus merakyat. Ya. Gak kebayang hawa mulutnya. Nggak usah mikirin hawa mulut presiden ini kakak ya. Ya, hayalan tinggi. Yang penting nggak jatuh kak, walaupun kita hayalan tinggi. Kadang-kadang kan orang hayalannya tinggi tapi dia jatuh. Tapi Bang Agus enggak, malah Bang Agus meningkat. Kemarin Bang Agus jadi CEO, sekarang Bang Agus bercita-cita jadi presiden. Karena nggak jatuh, karena mentalnya kuat. Beda, kalau kita tuh jiwa-jiwa pemimpin, jiwa presiden itu beda kak. Beda banget ya. Sama-sama itu beda banget kita, beda gitu. Ya, jadi tuh, ya. Jadi kayak gitu rencana Bang. Terus kalian apa lagi? Kalian pengen visi misi Bang Agus yang kalian kita jalankan? Sarana prasarana udah. Terus untuk bangunan-bangunan, gedung-gedung udah, rumah sakit udah, menteri yayasan udah, per-youtuberan udah. Apalagi yang mau kita bangun nanti? Apa nanti yang kita mau bangun lagi? Untuk menteri pertanian udah Bang Agus siapkan. Ya, itu rencana Bang Anggun tuh memang kedepannya tuh kayak gitu. Ya, setidaknya kita kan ini juga Bang Anggun udah beberapa kita kerja sebagai Bang Anggun ini kan sekarang kan CEO juga kan. Jadi CEO juga sibuk lah kan ngurusin sana ngurusin sini. Tapi Bang Anggun udah Bang Anggun siapkan semua. Tenang aja. Ya, jadi Bang Anggun udah siapkan semua itu untuk kebutuhan-kebutuhan rakyat Bang Anggun nanti. Yang nggak mau jadi rakyat Bang Anggun udah minggir ya, minggir ya. Yang mau jadi masyarakat Bang Agus saja, ya. Ya. Gitu-gitu aja hidupnya. Ya, justru karena Bang Agus gini-gini aja hidupnya, Kak. Makanya Bang Agus mau jadi presiden supaya hidup Bang Agus nggak gini-gini aja. Ya. Kita tuh harus maju, jangan mundur mikirnya. Jangan kayak burung undur-undur, mundur-mundur, ya. Akhirnya mundur-mundur nabrak tuh. Aduh. Gak kebayang emang gue. Terus nanti sayang, udah jam berapa sekarang sayangku? Ah? Jam 12? Oh, 22.10. Kaget. Ketemu lagi kita Kahai juga. Ini rakyat-rakyat Bang Agus yang baik-baik ini. Sekarang ya, ketemu lagi kita. Iya dong, ketemu lagi kita. Kira-kira kalian gimana sih ya kalau Bang Agus jadi presiden? Teh Nopi bantu Bang, ngapain dia lagi bantu Bang Agus? Kan Bang Agus sekarang mau ngasih kekayaan sama dia, mau buka yayasan. Kan Bang Agus jadi calon presiden. Kan jadi presiden. Kan jadi presiden bentar lagi Bang Agus. Bang Agus apa? Kan jadi presiden ntar lagi. Nyalonnya nanti ini memang udah nyalon Bang Agus. Terima kasih Nopan dukungannya tuh, lihat tuh Bang Agus udah dukung sama si Nopan. Ya, jadi Bang Agus tuh untuk pencalonan sih baru-baru ini udah mencalonkan ke Kemenhub. Rencana nanti dari Kemenhub ke Polda. Terus rencana Bang Agus dari Kemenhub nanti Bang Agus kalian nanti mau jadi caleg-caleg juga boleh, caleg-caleg kecil ya, boleh deh, kayak caleg-caleg kecil. Bang Agus juga butuh sih caleg-caleg kecil gitu. Mau kalian jadi caleg-calegnya Bang Agus? Mau? Ya? Kalau nanti Bang Agus tuh, itulah kita Bang Agus siapkan memang, ya.
Presiden? Enggak lah. Kan Bang Agus gak korupsi dong. Kan Bang Agus ini presiden tingkat dewa. Ya. Bang Agus kan presiden tingkat dewa. Beda. Jangan disama-samakan. Jangan kau samakan aku dengan dirinya. Dia dan diriku berbeda. Agus nggak sedih lagi. Enggak, Kak. Sekarang Bang Agus mau jadi presiden. Halo buat semuanya. Halo. Bang Agus bentar lagi jadi presiden. Halo. Halo. Bang Agus bentar lagi jadi presiden. Halo. 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 Penjarakan Bang Agus. Presiden mau dipenjarain, nggak bisa lah, Kak. Kan Bang Agus calon presiden. Kayaknya Bang Agus ini kayak rencananya apa lagi ya rencana Bang Agus? Ada kemarin udah Bang Agus catat sih. Bukunya aja tebalnya 1 meter. Udah 25 meter sih. Visi dan misi Bang Agus tebalnya udah 25 meter, Kakak, bukunya. Itu buku visi misi Bang Agus tuh udah 25 meter ke atas. Itu tinggal lagi ya. Itu rencana Bang Agus. Visi misi Bang Agus tuh banyak ya. Nanti Bang Agus bakalan nanti buka juga sebagai kayak pengacara-pengacara besar, kayak pengacara-pengacara besar, pendukung-pendukung besar tuh nanti Bang Agus ciptakan semuanya. Ya. Jadi kayak gitu. Minum dulu Bang Agus ya. Ntar ya. Presiden mau minum dulu. Presiden Bang Agus Presiden Republik Indonesia tahun 2030. Bang Agus nanti kalau misalnya lagi mencari-cari juga Bang Agus ya. Pusing juga kepala Bang Agus sih. Ada lagi yang Bang Agus satu pikirkan nanti. Ini rencana Bang Agus juga nanti. Ini kan nanti gunung-gunung mau Bang Agus pindahkan. Mindahinnya pakai apa ya? Gak mungkin kan pakai helikopter Bang Agus mindahin gunungnya. Ya. Malu orang tua punya anak. Malah orang tua bangga loh. Kalau anaknya bisa jadi presiden tuh bangga. Ya bangga. Malah bangga dia kalau kayak Bang Agus. Malah nggak malu dong. Kayak bangga dong kayak punya anak kayak Bang Agus. Karena apa? Presiden. Ya. Kalian mau apa lagi visi misinya? Bang Agus udah 25 meter loh tebal buku Bang Agus. Panjangnya 100 meter. Ya, itu visi dan misi Bang Agus. Nanti itu mau Bang Agus museumkan juga deh kayaknya. Ada beberapa yang mau Bang Agus museumkan juga sih rencana Bang Agus. Memang rencana Bang Agus sih. Ada upil lagi nih. Kok bisa berserbuk sih upilnya begini? Ya, jadi upil Bang Agus pun ternyata lengket. Aduh, inilah kalau kebanyakan kita. Misi dan misi Bang. Ntar Bang buang dulu deh, biar bergunung dia. Ditaburin ini. Ya. Udah jangan ngamuk. Baru mau jadi presiden. Udah di demo dulu Bang Agus. Ya. Jangan di demo-demo Bang Agus. Nanti gak sejahtera Kakak. Stop. Jangan demo-demoin Bang Agus kalau jadi presiden ya. Siapa yang demo nanti Bang Agus jaring pakai helikopter dari atas ya. Bang Agus jaringin, Bang Agus angkut dia. Siapa yang demo-demoin Bang Agus nanti? Bang Agus jaring. Bang Agus kasih jaring nanti. Ya. Biar nggak ini. Nggak ada lagi demo-demo. Pokoknya sejahtera kalian kalau Bang Agus jadi presiden. Sejahtera. Dari ujung Merauke sampai ujung Sabang, dari sampai Merauke. Oh iya, dari Sabang sampai Merauke ya, bukan dari Merauke ke Sabang. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Oh iya, pulau-pulau kita juga banyak itu. Kira-kira pulaunya mau Bang Agus jadiin para wisata aja kali ya. Jadi nanti itu pulau-pulau nanti Bang Agus kelola juga sih, mau jadiin teringat. Jadi untung Bang Agus tadi teringat ini dari Sabang sampai Merauke. Coba Bang Agus tadi nggak ingat ya, itu nanti dari Sabang sampai Merauke. Itu nanti kayak setan-setan itu semua Bang Agus pindah-pindahin nanti. Ya nanti ada tempat-tempat. Oh iya, pulau-pulau kalau jadi presiden nanti kayak pocong sama pocong Bang Agus tempatkan, kayak kuntilanak sama kuntilanak Bang Agus tempatkan di beda-beda tempat aja gitu. Ya. Jadi nggak Bang Agus satukan di nanti. Ya. Jadi kan nggak ada lagi yang takut-takut gitu, nggak ada. Nanti Bang Agus pisah-pisahin aja nanti mereka semuanya. Ya. Pisahin sana, pisahin. Nanti Bang Agus taruh di pulau-pulau aja nih Kak. Jadi nggak ada yang goda-goda kalian lagi di bulan puasa nanti.
ada yang setan-setan ngoda-ngoda kita lagi, udah nggak ada kakak, udah nggak ada. Kalau Bang Agus jadi presiden udah nggak ada lagi yang ngoda-ngoda gitu, nggak ada. Setan-setan yang ngoda-ngoda Bang Agus tangkap-tangkapin ya, Bang Agus pindah-pindahkan dia nanti. Jadi kita nggak ada yang ngoda-ngoda lagi ya. Jadi ya nggak ada lagi. Jadi Bang Agus pindah-pindahin semua nanti mereka ya. Tukang pijit. Ya nanti juga Bang Agus ciptakan kakak. Nggak ada presiden yang pijit, nggak ada kakak ya. Kakak jangan kayak gitu, itu merendahkan Presiden Agus itu kalau kayak gitu. Kakak jangan merendahkan Presiden Agus kalau begitu. Nggak boleh kakak merendahkan Presiden Agus ya. Judulnya Agus menjadi Presiden Republik Indonesia kakak di tahun 2030. Itu judul terbesar kakak. Judul paling besarnya kakak, Presiden Indonesia M. Agus Salim. Itu terbesar ya. Jangan sanksi Bang Agus nggak punya mata. Mata banyak di Indonesia ini. Nggak satu ya. Berpuluh juta mata yang memandang. Ini nonton Bang Agus punya mata. Berjuta memandang. Ya. Beribu beratus yang memandang Bang Agus ya. Untuk apa gunanya mata kalau nggak bisa dipakai? Ya itu. Ini yang Bang Agus. Gini nih yang kayak begini. Yang kayak begini harus Bang Agus jelaskan secara detail-detailnya gitu. Kita kan nggak. Kan jadi lemes Bang Agus ngomongnya ya, kan jadi lemes ini, harusnya presiden nggak begini lemesnya. Ya gitulah ya, presiden juga butuh hiburan. Jangan kalian kira presiden juga nggak bisa ketawa, bisa dong ya. Jangan kalian anggap presiden nggak bisa ketawa kayak Bang, bisa dong, bisa. Tidur ya, ini kan tidur Bang Agus sambil bermimpi. Kakak nggak tahu kalau Bang Agus tidur sambil bermimpi ini lagi bercerita. Bang Agus ini bercerita menjadi presiden ya. Nanti perencana Bang Agus, nanti Bang Agus mau buat nih penyanyi-penyanyi internasional go. Ya. Bang Agus nanti mau Bang Agus buat deh go internasional ya. Aduh, capeknya Bang Agus rasa. Kayak gini nih, baru ini bukan latihan sih, udah beberapa tahun yang lalu. Kemarin udah sih Bang Agus rencanakan untuk buat jadi presiden. Ini beberapa yang udah ikut itu ke Bang Agus itu udah beberapa caleg, udah beberapa apa namanya itu partai. Udah Bang Agus tuh udah bergabung beberapa partai juga di Indonesia ini, yaitu terutama beberapa partai sejahtera lah ya. Itu udah beberapa Bang Agus tuh udah kita itu udah kolaborasi. Kata partai-partai yang lain Bang Agus ini cocok untuk jadi presiden karena pertama punya kecerdasan di atas rata-rata, terus kedua visi dan misinya bagus, yang ketiga dia itu pinter dalam mengelola, mengkonsumsi, mengkoneksi dan mengintrospeksi dan berlebonisasi dan berkonotasi dan notasi. Jadi itu Bang Agus tuh, maka kata partai-partai yang lain tuh Bang Agus, kita sebenarnya ada yang bagus, cuman Bang Agus itu antara yang baik paling terbaik. Jadi yang baik itu di antara yang terbaik kakak. Jadi Bang Agus tuh terbaik di antara yang terbaik lagi. Jadi kayak gitu, nggak malu. Hayalan tingkat tinggi itu bukan hayalan ya. Saat dibedakan kakak, ini nih kayak gini nih ya, nggak pinter, bodoh ya. Jadi kalau dijelasin apa gimana gitu ya ya kan presiden jadi ketahuan, hilang nih wibawa presidennya nih. Tolong ya jangan dipancing-pancing ketawa jadi presiden, jadi ketawa, hilang wibawa presiden. Kakak nggak usah mancing-mancing kayak gitu ya. Kalau mau mancing ikan lele ya di kolamnya, jangan mancing ikan emas di tempat yang salah ya. Ini kalau kakak mancing kayak gitu, jangan. Hilang kewibawaan Bang Agus nanti kalau Bang Agus ketawa ya. Nanti nggak ada yang milih Bang Agus kalau kayak gini. Bener-bener ini ya, ini harus dikirim ke Neptunus ini ya. Kalau mau mesen bajunya di mana ya? Udah nggak ada kakak, udah diborong sama orang baik kakak, habis ya. Jadi nggak produksi lagi. Sekarang kan udah jadi presiden, jadi udah nggak produksi baju kak. Bang Agus ya fokus sama kegiatan Bang Agus aja untuk mencalonkan presiden. Bukan calon sih, udah jadi fix presiden. Jangan dibilang calon, kalau calon kan masih kayak nyalon-nyalon begitu kan. Nggak level lah, karena kita kan banyak duit. Jadi nggak level. Jadi nggak level. Sekelas Bang Agus buat nyalonin itu nggak level. Sorry, nggak level. Aku nggak level. Kok kayak gitu jadinya? Tuh kan hilang kan dibawa Bang Agus jadi presiden. Makanya nggak usah pancing-pancing kalau Bang Agus lagi ngomong kayak gitu. Ya.
Iya, siapa juga mau jadi laki kakak? Hello, ya, halo, Boti. Iya, nanti satu tuh kena itu tadi planet Bang Agus banyak kakak. Nanti ada tempat banci, tempat Boti. Bang Agus jadiin beda-beda tempat nanti kakak ya. Jadi bergaulnya sama-sama satu tempat gitu, Boti sama Boti, Banci sama Banci. Jadi nanti Bang Agus situ gabung dia jadinya ya. Jadi dia bisa saling sama curhat di situ nanti ya. Ya, pokoknya nanti ada 9 planet lah itu. Pokoknya siap-siap aja deh nanti. Yang ngebully juga sama nanti. Ada beberapa planet yang udah Bang Agus siapkan juga. Aduh, jangan di demo Bang Agus dong ya. Bang Agus Scout nih nanti ya. Jangan di demo dong. Planet mana aja? Ada Merkurius, Venus, Pluto, Mars, Mars ya. Ada Not, ya gitulah pokoknya planetnya kakak. Dan lain-lain kakak. DLLL ya. Ada planet Mars, Neptunus, Merkurius, planet Pluto, DLL kakak ya. Itulah planetnya ya. 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 Aduh. Planet